Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Andini, NPM 1702010015, mata kuliah Hukum Tata Negara, semester 6A, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya ingin memberikan jawaban dari soal ujian akhir semester. Nomor 1, jelaskan tujuan dibuatnya konstitusi dalam suatu negara. Tujuannya yaitu mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena dengan kekuasaannya, menjaga dan melindungi hak asasi manusia, menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Faktor yang menyebabkan konstitusi mengalami perubahan adalah relevansi. Ketika sebuah konstitusi sudah bertentangan jauh dengan cita-cita sebuah bangsa atau sudah kehilangan relevansinya dengan kondisi aktual masyarakat, maka pergantian konstitusi menjadi hal-hal yang tepat untuk dilakukan. 2. Jelaskan hubungan lembaga negara sesudah amandemen. A. Hubungan yang bersifat fungsional. B. Hubungan yang bersifat pengawasan. C. Hubungan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. D. Hubungan yang bersifat pelaporan atau pertanggungjawaban. Fungsi Lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk menjalankan fungsi administrasi negara, di mana lembaga negara hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga negara yang melaksanakan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif dengan diberikan tugas yang khusus untuk menjalankan fungsi. Nomor 3. Jelaskan sejarah HAM di dunia. Sejarah HAM berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Bagaimana pandangan Islam terhadap HAM? Pandangan Islam terhadap HAM bersifat teosentris, berpusat kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu. Sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdi kepadanya. 4. Sejarah demokrasi di Indonesia. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari sebuah istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Sejarah Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Kendala dari adanya sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Permasalahan demokrasi ada 3 hal. A. Prosedur. B. Etika politik. C. Serta sistem demokrasi secara keseluruhan. 5. Jelaskan bagaimana sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik.
bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem pemerintahan parlementer yaitu sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Menteri dalam kabinet pada pemerintahan parlementer diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada parlementer. Sistem pemerintahan presidensial yaitu sistem pemerintahan di mana presiden dipilih oleh rakyat, bukan oleh parlemen. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan terpisah oleh kekuasaan legislatif di parlementer. Sekian hasil jawaban dari saya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester yang memiliki mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pembimbing Buya Andri Nurwandri, SSY, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.